Cilina. Jadi Cilina ini menolak banyak tawaran syuting film untuk memilih menjadi pengusaha bakmi. Kenapa tuh, Ci? Ya karena emang udah passion aku di bakmi, karena aku lebih memilih jadi pengusaha daripada menjadi aktris yang mungkin cuman nggak panjang gitu loh. Dan itu bukan passion aku juga. Opportunity lebih banyak ya Iya, untuk pengusaha kalau untuk bakmi. menjadi pengusaha bakmi. Welcome to RCC Podcast, Resto Cafe and Coffee, ngobrol bareng orang-orang populer di jalur kuliner. Lina Kartika, dipanggil Cilina. Cilina, coba tadi bisa diteruskan kenapa menjadi pengusaha bami gitu ya? Iya, jadi aku berpikir kalau menjadi pengusaha ya itu untuk jangka panjang lebih baik. Dan itu juga emang passion aku memang di kuliner ini gitu kan. Emang udah cita-cita dari kecil. Dari kecil. Iya. Karena mama hobi masak Karena ya? mama hobi masak. Oh. Betul. Nah, terus di dalam perjalanan ini kan sampai menjadi pengusaha bami ini kan itu karena faktor kepepet ya. Tapi kita belum mau dengar nanti di situ ceritanya. Tapi di dalam perjalanan apa aja yang di proses kerja apa saja gitu dari awal. Dari awal banget. Iya. Dari aku Singkat kecil. aja, tapi dari apa? Iya. Oke. Aku kecilnya bukan dari keluarga mampu ya. Justru aku udah terbiasa aku menghadapi aku pernah susah gitu loh. Jadi pada saat aku susah itu waktu SD ya, aku pernah jualan masakan mama. Jadi bukan sengaja jualan ya. Jadi aku emang aku suka bawa bekal ya ke sekolah ya. Terus teman-teman di situ coba gitu kan. Terus akhirnya mereka pada pesen. Jadi kecil tuh udah bikin PO gitu kan. Sampai guru-guru aku juga pesen. Ya nasi goreng, ya bakmi goreng. Terus ada roti kayak gitulah, makanan-makanan kecil juga ada. Jadi dari kecil tuh emang udah cari uang gitu loh. Aku punya motivasi, aku gede, aku harus sukses, aku harus bisa bahagiain orang tua aku. Gitu. Jadi pertanyaan gini, itu umur berapa ya? Kelas 4 SD. Kelas 4, berarti Iya. umur 10 tahun ya? Iya. Umur 10 tahun udah bisa, bagaimana cara menjajakan ke teman-teman dan ke guru itu bisa pede gitu, gimana cara itu? Jadi waktu itu aku bawa makanan ya, Iya. teman-teman coba gitu. Ini mau dong pesen gitu kan. Terus akhirnya dari situ aku bilang sama mama, banyak yang mau pesen nih makanannya gitu kan. Terus akhirnya akhirnya dijual aja gitu kan. Akhirnya dari situ aku pesen, jadi kalau misalnya tiap kali gitu ada yang pesen gitu dari temen-temen, aku catetin tuh sampai adik-adik kelas. Kan akhirnya dari mulut ke mulut tuh sampai ke guru gitu loh. Guru aja pesen, sampai pesen sama aku juga gitu. Jadi mama juga happy gitu kan, seneng gitu bisa bantu. Jadi waktu SD aku sama sekali nggak dikasih uang jajan sama mama. Aku juga nggak mau, malah aku yang bawa uang kasih mama gitu. Iya. Jadi terus puji Tuhan dapat beasiswa atau aku coba waktu itu aku belajar terus gitu kan, aku masuk sekolah negeri juga ya. Jadi waktu SMP aku dapat beasiswa juga. Itu kan SD. Iya, jadi aku memang harus rajin. Aku punya cita-cita aku harus rajin belajar gitu ya. Untuk bantu orang tua aku. Iya, karena kan kasihan aku lihat orang tua aku ya. Jadi emang aku udah termotivasi banget dari kecil gitu. Nanti udah gede, mama tenang aja, aku bilang gitu. Aku pasti bisa sukses gitu loh. Jadi kan Cilina nih jualan bakmi dan bakminya sangat-sangat viral, sangat-sangat terkenal, populer kan. Kalau misal kita boleh tahu nih, kita nggak spill kemana-mana, apakah ada cerita khusus di balik resep? Apa kayak ingredients apa sih yang buat bakmi ini viral gitu? Iya. Sebenarnya bersyukur banget sih dari media sosial ya, awalnya banget. Jadi aku pakai media sosial. Awal aku buka bakmi itu nggak langsung rame, itu sepi gitu loh. Tapi ya peran media sosial tuh penting sekali gitu kan. Jadi pada saat itu aku memasarkan semuanya, ya aku juga sambil belajar juga gitu kan. Aku masak gitu, itu semua aku aktif di media sosial gitu loh. Terus akhirnya puji Tuhan bisa viral sampai ke media gitu ya. Dari situ, nah udah viral itu kan kita nggak mungkin dong cuma ngandelin viralnya doang gitu kan. Kalau ngandelin viralnya doang ya dari 2017 sampai sekarang mungkin harusnya nggak mungkin bisa gitu kan. Nah dari situ tetap aku balik lagi, aku mengevaluasi dari kualitas sama rasanya gitu. Aku modifikasi lagi, aku belajar lagi untuk
bikin semua sendiri gitu loh. Kan awalnya banget kan kita ambil sama supplier gitu kan ya. Iya. Jadi aku mendengarkan semua input dari customer aku, masukan gitu ya. Terus kita mengevaluasi lagi, nah itu dibantu sama mama aku semua resep-resepnya gitu. Jadi sampai sekarang kayak even resepnya juga mama masih kayak involve untuk bikin itu konsisten dari restoran ke restoran. Betul, jadi kita ada bikin SOP-nya. Kan kalau orang tua dulu bikinnya nggak mungkin pakai SOP, cuma taker gitu-gitu aja kan. Nah dari situ akhirnya aku bikin SOP supaya karyawan aku bisa tetap kita dari satu dapur produksi, tapi nanti produksi itu juga pakai SOP. Baru nanti kita kirim ke cabang-cabang gitu loh. Dan terus aku juga belajar bikin semuanya sendiri. Jadi waktu itu pas viral itu kita masih non halal ya, yang babi panggang itu benar-benar aku belajar sendiri, aku bikin sendiri karena itu kan mama mungkin bakminya tapi kayak topping kayak char siu, terus babi panggang itu benar-benar aku belajar dari YouTube. Terus aku praktekkan lewat media sosial lagi gitu kan. Nggak langsung berhasil karena kan susah sekali itu bikin babi panggang gitu ya. Nah tetap ya dari media sosial aku kenal ada chef gitu ya dari luar kota, dari mana mereka tuh kasih masukan gitu, bantu aku juga, kasih ilmu gitu kan ya. Terus akhirnya aku coba akhirnya puji Tuhan bisa berhasil. Cuman kan kalau dari medsos ada yang kayak good feedback, itu kan good feedback membangun dari resep juga, membangun dari kayak kualitas makanan. Cuman kalau misalnya bad feedbacks kayak what are the challenges, kayak misalnya dapet nih makanan nih kurang enak nih kata orang, kayak how do you overcome kayak komen-komen begitu, dan apa-apa aja sih komen yang biasanya dikasih sama pengunjung pengunjung ya. Selama ini sih puji Tuhan ya mereka input mungkin ada banyak kesalahan yang di anak buahnya, misalnya kuahnya nggak panas, mie-nya kurang mateng gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh emang kita jadi kuliner ini emang susah-susah gampang gitu loh. Jadi benar-benar aku harus lebih tegas lagi ke anak buah, mungkin pelayanannya gitu ya. Tetap masukan itu penting sekali karena kan kita nggak bisa dari beberapa cabang semua aku bisa monitor semua. Tetap aku butuh input dari customer aku. Nah dari situ pasti aku perbaikin, aku benar-benar evaluasi gitu. Karena kalau enggak ya bisa hancur juga dari situnya. Gitu loh. Cuman pernah nggak dapet komen yang kayak sekarang kita tahu nih banyak food blogger yang karena kadang kasih kritik tuh bener-bener kayak menghancurkan. Betul banget katanya gitu. Pernah. Jadi waktu kemarin ini baru banget buka di Bandung. Di Bandung waktu itu buka puji Tuhan rame sekali kan. Tiba-tiba ada food blogger baru sih dia gitu kan. Terus dia nge-review, dia gak sebutin emang nama resto aku, tapi semua orang-orang tahu itu resto aku karena dari suasananya, semuanya ya udah tahu lah itu pasti Bami Chantar Lina ya. Aku diinfo juga dari customer, ada yang ini gitu kan. Kemudian dia bilang di situ, dia bilang katanya aduh makanannya zong, dia bilang maksud intinya gak enak. Saya sampai gak habis, dia bilang gitu gini-gini. Pokoknya menjatuhkan sekali kan. Dan dia tuh bukan yang ngasih input ke aku, tetapi dia upload di media sosial. Dan itu emang mungkin dia FYP, dia maksudnya viral itunya kontennya dia gitu kan. Nah yang dari situ nggak suka otomatis kan banyak banget yang komen kan. Nah dari situ aku DM secara pribadi sama dia. Aku bilang aku minta maaf, memang apa ada yang kurang, apanya yang kurang gitu aku tanya. Dia nggak bales komen aku. Kemudian akhirnya aku cek CCTV dong. Aku cek CCTV. Ternyata di situ dia makan sama suaminya. Ternyata dia makan di situ abis. Itu ada CCTV-nya. Itu abis. Terus sampai makanan suaminya pun dimakan sama dia gitu loh. Mangkoknya dicomot itu semua ada. Iya aku. Terus akhirnya aku masukin juga ke media sosial. Ya kan, aku masukin, tapi aku belum masukin ke feed, aku masukin ke story. Cuman dari story itu udah nyebar langsung kemana-mana gitu loh. Aku bilang tolonglah mereview, maksudnya jangan begitu gitu loh. Kenapa harus menjatuhkan gitu loh? Kan nggak berkat gitu ya. Kita bangun usaha tuh susah sekali loh gitu. Terus dari situ akhirnya dia yang DM aku, terus dia minta maaf, terus akhirnya dia hapus kontennya dia. Terus akhirnya ya udah aku nggak jadi. Aku bilang aku mau masukin nih ke feed aku mau masukin juga gitu loh. Aku buremin gitu mukanya, tenang aku buremin kok mukanya gitu. Aku nggak kasih tahu itu siapa gitu kan. Aku cuma kasih inisial doang. Seperti sama dia mereview aku gitu kan. Iya, ternyata dari situ ya kenapa harus kayak begitu gitu. Ada aku kena begitu sama food blogger juga.
Jadi dari Cilina sendiri apa sih menu yang menjadi andalan atau kayak favorit pelanggan di Bakmi Siantar Lina? Andalannya kita kalau yang kita kan ada 2 dapur terpisah ya, halal dan non halalnya. Untuk halalnya kita ada bihun bebek, bakmi ayam jamur. Tapi untuk non halalnya kita ada bakmi yang pakai char siu sama bipang. Babi panggangnya itu best seller banget. Sama nasi campurnya. Menu Dapurnya terpisah ya. Dapurnya terpisah. Ya, kadang kalau enggak kan mereka anggap sama ya. Kalau nggak Iya. mereka anggap sama, betul. Terus kayak bakso goreng juga kita pakai ayam, terus pangsitnya juga, jadi ya mereka nggak perlu khawatir ya, Iya. karena kan air rebusannya nggak terkontaminasi. benar dipisah. Cilina ini punya pengalaman jual makanan kecil, sebenarnya backgroundnya dari mama kecil itu ya. Dari mama, betul. Terus waktu aku menikah, aku ibu rumah tangga awalnya, tidak kerja. Kemudian 2012 iseng-iseng lah, coba-coba cari penghasilan tambahan. Aku jadi agent, jadi agent main di properti waktu itu. Ya aku percaya lah segala sesuatu ya kalau kita dari awal yang kita nggak bisa, tapi kalau kita mau belajar, mau berusaha, itu bisa. Puji Tuhan ya 5 tahun lah aku di properti, itu masih bisa jadi investor kecil-kecilan lah waktu itu di apartemen belajar. Ya yang penting kan kita mau capek ya. Iya. Intinya daripada aku pikir waktu itu anakku masih kecil kan, aku masih jadi agent terus masih bolak-balik nganter jemput anak gitu kan, daripada nongkrong-nongkrong, Iya. gosip-gosip gitu kan ya. Lebih baik kan cari uang kan Iya, waktu itu. benar. Aku main di properti sempat 5 tahun, Pak. Dan sekarang ini kan bukan iseng-iseng lagi ya. Ternyata dari bisnis bakmi yang sukses jadi investment ya. Dan kalau Iya, jadi investment di rumah, di apartemen atau di mana? Di apa? Kebanyakan di mana ya? di apartemen. Oh, kebanyakan di apartemen. Iya, Jadi di disewa-sewakan apartemen, ya? disewain. Karena udah tahu juga caranya gimana dulu. Iya, Dari rumah juga agent. ada. Jadi uang yang hasil dari kuliner gitu ya, aku tabung. Kemudian aku invest juga di properti. Terus sebagian juga aku invest juga, aku buka usaha lagi buat putar lagi gitu loh uangnya. Ya, sekarang ada di mana? Ada di Bandung, Ada di Bandung sama Surabaya. Surabaya yang di luar kota. Yang di Jakarta Yang ada 3, Di Jakarta ada 4. ada 4. Berarti Iya. ada 6 ya. Ada 6, Pak. Jadi apa pesan Cilina untuk semua perempuan yang ingin sukses baik di keluarga, pekerjaan dan bisnis? Ya jadi wanita itu ya bukan berarti kita mungkin kita berpenampilan, kita cantik, tapi bukan berarti kita nggak mau ngapa-ngapain gitu Iya. kan, jadi menye-menye gitu kan, cuman mengharapkan lelaki gitu ya. Ada baiknya kita menjadi wanita tuh harus tetap mandiri, walaupun mungkin kita punya suami mampu gitu ya, tapi kan kita tidak pernah tahu kehidupan itu seperti apa Iya, gitu kan. benar. Kalau ada saatnya kita yang harus maju gitu kan, dan juga kita tidak bergantung, itu kan lebih baik sekali gitu loh. Terus kita juga menjadi anak-anak kita juga melihat, wah mamanya berusaha untuk keluarga gitu kan, ya memberikan suatu hal yang baik gitu loh untuk anak-anak juga gitu. Role Jadi model. mereka tuh harus menjadi kuat gitu loh untuk menghadapi cobaan ini gitu loh. Jangan ya jangan menye-menye lah gitu Iya. kan. Nggak ada yang mustahil lah kalau kita mau berusaha tetap percaya sama Tuhan. Karena aku percaya banget segala sesuatu yang kita lakukan baik pasti Tuhan buka jalan. Kurang lebih seperti itu. Bagus banget. Jadi statementnya ini buat buat wanita-wanita di luar sana ya kan. Cantik itu anugerah ya. Betul. Tapi jangan mengandalkan kecantikan dan mengandalkan laki-laki tadi kan ya. Iya. Suaminya oke gitu, tapi kan ada waktunya juga suami mungkin ada turun atau bagaimana Iya, ya kan. betul. Kalau bisa berusaha kan lebih baik ya. Betul. Apalagi udah cantik, jualan bakmi viral lagi ya. Nah, jadi aset, jadi udah udah benar-benar sudah dipikirkan bahwa uang itu juga bukan buat nggak suka sosialitas, saya denger ya. Nggak pernah, aku nggak pernah ikut arisan. Iya, maka jadi memang benar-benar bisnis Bisnis untuk ya, keluarga bisnis lah, untuk untuk keluarga anak-anak. jadi keluarga dan bisnis yang jadi utama ya. Iya, iya. Dan tapi tetap ya Instagram supaya viral juga tetap masih Masih joget-joget ya. iya. Joget-joget Karena supaya- zaman sekarang ya walaupun mungkin di luar sana maksudnya banyak lah ya mungkin yang menghujat atau apalah ya, mungkin ya yang nggak suka lah ya. Tapi mau nggak mau harus kita kan harus di media sosial harus bikin Iya. sesuatu yang
harus bikin terus Orang gitu, inget berinovasi supaya orang inget gitu loh. Kalau nggak nanti Mm-mm. orang banyak yang nggak tahu juga Pak Ismet Iya. gitu kan sama Mbak Mi Chantarlina. Jadi aku harus tetap harus aktif tetap di media sosial. Iya. Sampai Biar- joget-joget Biarin ya. yang hujat ya, mereka nggak bayarin hidup kita ya. Iya, jadi tutup kuping aja. Yang penting cari cuan kan ya. Iya, yang penting cari cuan. Iya. Aku mau nanya nih, benar atau salah? Orang tua pernah kesulitan ekonomi sampai Cici harus berjualan makanan saat SD. Iya. Jadi orang tua aku tuh aku melihat kehidupan orang tua aku dari kecil tuh kasihan gitu ya. Mama aku kan ibu rumah tangga, terus bergantung sama papa. Dan mama tuh sangat takut banget papa tuh kenapa-napa gitu ya. Takut mungkin papa meninggal gitu. Karena kan papa ngerokok gitu. Jadi Iya, mereka iya. suka ribut gara-gara urusan papa ngerokok gitu kan. Terus papa aku juga waktu itu bantu di saudaranya ya di kaca ya. Inin kaca gitu ya. Jadi aku suka lihat tuh papa kadang Luka. kejatuhan kaca, tangannya luka-luka. Aduh lihatnya sedih sekali gitu loh. Jadi aku emang dari kecil emang termotivasi untuk Jadi bahagian sukses. orang tua orang sukses untuk bahagian orang tua aku gitu. Yang kedua nih, benar atau salah ya? Sempat viral kan ya, Cilina sempat viral karena sosok keduanya yang cantik. Bak modelnya benar atau salah? Kayaknya pasti bener lah ya. Iya. Iya itu waktu di 2017-18 lah ya. Jadi waktu itu bikin masak terus pakai heels ya. Mungkin emang baju aku kan emang dari dulu ya mah begitu gitu kan. Emang aku menjaga penampilan lah ya Iya. gitu kan. Terus jadi viral. Benar atau salah resep bakmi asli buatan Cici sendiri? Betul. Memang kita awal sekali banget baru buka, kita masih ambil dari orang lain gitu. Tapi akhirnya pas viral kita bikin semua sendiri. Jadi benar-benar resep dari mama. Ya selanjutnya Mbak Melina ini apa bener ada yang halal dan non halal? Betul. Jadi Oh. kita ada 2 dapur terpisah. Kita ada yang menu ayam sama yang menu B2-nya. Selain bakmi Chantarlina, Cici juga punya bisnis lain. Benar atau salah? Aku ada di properti aja. Invest Untuk properti. invest properti ya buat Dan passive menyewakan income, ya. menyewakan. Yang terakhir nih mungkin ada pesan-pesan lain bisa disampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan YouTube ini. Wanita juga pasti mau penampilan baik dong, pasti mau cantik gitu. Tapi bukan berarti itu satu-satunya gitu loh. Tetap kita bukan jadi cewek menye-menye, tetap harus kuat. Dan walaupun kita mungkin dalam keadaan kita kali ini kita lagi menghadapi cobaan, keadaan kita susah, kita jangan putus asa. Mungkin dari situ ada waktu Tuhan ya, aku percaya sekali ya, yang justru dari keadaan itu justru yang membangkitkan kita untuk kehidupan yang lebih baik. Intinya jadi wanita ya harus mau capek lah gitu, harus mau berusaha. Oke, terima kasih Cilina Iya, sudah Pak hadir di Ismet, acara makasih. RCC Podcast. Semoga Makasih ya. semakin sukses ya. Thank you Ci udah menghadiri podcast hari ini. Jadi ini ada something small from our sponsor Arna. Wah luar biasa, makasih banyak.